Perusahaan masuk. Status siaga 1. Semua mulai bekerja. Ya. Pak Darmawan, saham 749 yang kita pegang sudah turun jadi Rp2.000, tapi masih tidak ada yang mau mengambil. Turunkan lagi sampai Rp1.600. Tapi 30 juta lembar saham ini, saham 749, tertahan di tangan kita. Perusahaan kita akan menghadapi status ST. Saham 749 yang tersebar. Kita sudah terjebak. Rugi Rp20 miliar. Pak Darmawan, ini sudah turun jadi Rp1.000. Kalian harus tahan ya. Aku akan memanggil Dewa Penyelamat. Mas Arya, saham 749 mengalami margin call. Kita hampir terjebak. Sudah tahu, baik. Saham 749 dibagi 5 papan, setiap papan modal Rp2 miliar, papan A pasang Rp1.100, papan B beli semua. Saham 749 1 juta lembar saham beli. Ada orang memasang Rp1.200. Memutar modal, jual semua ke dia, papan D pasang Rp1.600, beli semua, buat aku rugi Rp20 miliar, aku akan menaikkan harga dasar. Naik, ada orang ikut Rp2.000, Rp2.000, Rp2.800. Lanjutkan pembelian. 01. Tiba-tiba muncul belasan perusahaan yang memborong saham 749. Saham 749 sudah benar-benar ditopang oleh kita, Mas Arya. Apakah kita terus ikut? Tidak, saat semua orang fokus ke saham 749, kita coba spekulasi saham tema Olimpiade. Olimpiade Internasional, medali pertama, Republik Pertiwi, mengambil 3 medali pertama. Saham 749 naik Rp10.000. Saham tema Olimpiade juga dibeli 5 juta lembar saham. Mas Arya, kali ini perusahaan kita paling tidak untung Rp100 miliar. Mas Arya, bagaimana kamu tahu Republik Pertiwi kita bisa mendapat medali pertama? Kamu belum kenal Mas Arya kita? Rencana A gagal, masih ada rencana B, rencana C, rencana D. Hahaha. Minuman perayaan datang. Semuanya, kita hari ini merayakan sedikit saja, akhir pekan makan enak, aku yang bayar. Mas Arya luar biasa. Bersulang, minum sampai puas. Nona Kartika, hari ini pertama kali Anda mengambil alih perusahaan, rekan-rekan sudah bersiap siaga? Siapa yang menyuruh kalian minum di perusahaan? Perusahaan bayar tinggi untuk kalian, agar kalian datang minum. Sekretaris Lita, yang minum ini semua dipecat, tak ada yang tersisa. Kalian berdua ini cucu ketua Kartika, yang baru pulang dari luar negeri. Doktor manajemen bisnis, mulai hari ini, semua urusan perusahaan akan dikelola oleh Nona Kartika sepenuhnya. Selamat datang, Nona Kartika. Data. Hendra, Departemen Investasi Keuangan, analis tingkat menengah, usia 37 tahun. Kamu dipecat. Pak Hendra sudah bekerja di perusahaan ini 10 tahun, kemampuan profesionalnya sangat kuat. Kamu mau memecatnya? B. Kenapa sih? Ada masalah? Kamu? Jangan. Bukan hanya dia. Semua yang berusia di atas 35 tahun, semua dipecat. Ini alasan apa sih? Sungguh, perusahaan saya tidak akan menerima karyawan pemalas. Keluar dari perusahaan sebelum jam 6. Besok kalian tidak perlu datang lagi. Ada apa ini? Kami baru membantu perusahaan mendapatkan Rp100 miliar. Merayakan keberhasilan, kenapa tidak boleh? Dia punya hak apa untuk memecat kami? Betul? Surat penugasan. Dia ini baru pulang dari luar negeri. Sebagai lulusan luar negeri, tidak menghargai kita yang rakyat jelata ini. Sudah mengeluarkan pemberitahuan,
Yang berusia di atas 35 tahun, semua dipecat. Aku ingat ketua tim Arya tahun ini tepat 35 tahun. Ketua tim Arya. Tapi dia adalah pilar utama perusahaan kita. Aset berharga. Kalau dia juga dipecat, Nona besar Kartika pasti akan menangis nanti. Yang sedang menjalani program hamil, dipecat. Yang terlambat lebih dari 3 kali, dipecat. Yang berusia di atas 35 tahun, dipecat. Saat ini adalah momen penting perusahaan diakuisisi oleh Dirgantara. Saya tidak mengizinkan perusahaan saya di mata Dirgantara memiliki cacat apapun. Baik, ada satu lagi di sini. Aduh, sakit kepala. Kalian tahu kan, saya langsung mabuk dengan satu botol. Kamu. Ini cucu ketua Kartika, Yuli Kartika, Nona besar Kartika. Oh. Nona Kartika, halo. Saya dari Departemen Investasi Keuangan. Saya tidak peduli siapapun kamu. Minum alkohol dan tidur selama jam kerja. Saya sekarang memberitahu kamu secara formal, kamu dipecat. Kamu mau memecat saya? Mau pecat aku? Kenapa? Kamu merasa kamu senior, aku nggak bisa sentuh kamu. Bukan itu maksudku. Nona Kartika, departemen kami baru saja menyelesaikan proyek besar, jadi cuma mau rayain sebentar aja. Mengerjakan proyek itu tugas pokok kalian. Kerjaan sehari-hari selesai langsung minum-minum. Gaji di Dwi Pantara semudah itu didapat, ya? Nona Kartika, aku mau tanya, Anda pernah kerja nggak? Kenapa? Mau ngajarin aku aturan kantor, gitu? Meski hari pertama aku kerja, aku juga tahu di buku pegangan karyawan tertulis jelas-jelas, minum-minum di jam kerja, langsung dipecat. Soal uang pesangon, nggak bakal dibayar. Nona Kartika. Nih, aku harus bilang yang sebenarnya nih. Anda nggak bisa pecat Mas Arya. Kalau Anda memecat Mas Arya, Aku juga keluar. Anda pikir-pikir dulu baik-baik. timbang baik-baik. Wah, itu mah baru namanya kebahagiaan ganda. Kalian buka mata lebar-lebar lihat, sekarang di luar tiap hari berapa banyak yang cari kerja. Lihat lagi di jalan, tiap hari berapa banyak nganggur. Sekarang, langsung pergi. Nona Kartika, proyek besar perusahaan kami semua dikerjain Mas Arya. Cukup. Kemampuan kerja biasa aja, tapi bikin kelompok sendiri jago banget sih. Orang kayak kamu, mau berapa banyak aku rekrut, tinggal rekrut aja. Panggil satpam. Usir mereka. Gak usah, aku pergi sendiri. Semoga nanti kamu gak nyesel dan nangis-nangis minta aku balik. Tunggu Mas Arya, aku ikut kamu. Aku juga. Sekarang adalah momen krusial Dirgantara mengakuisisi perusahaan. Semua yang merusak nilai perusahaan, benalu, akan aku buang habis, semua dipecat. Nona Kartika, tadi sebelum pasar tutup, belasan perusahaan serang saham 749 kita. Gimana sekarang? Santai aja, aku belajar investasi di luar negeri. Pas buat latihan, masalah kecil kayak gini, lihat aja gimana aku selesaikan dengan gampang. Saham 749. Akan aku tangani sendiri. Cepat, selidiki. Saham 749 ini. Siapa yang mengendalikannya? Wah, itu benar-benar langkah jenius. Bapak Presdir, dia dari grup Dwi Pantara, manajer investasi, Arya. Orang berbakat, ya, orang berbakat. Benar-benar, orang berbakat. Grup Dirgantara, kita ternyata tidak punya orang berbakat seperti ini. Bisa disebut nomor 1 di industri? Mana mungkin. Orang berbakat seperti ini. Kenapa tidak direkrut? Konsorsium Dirgantara kami. HR kita sudah mencoba berkali-kali, tapi gagal. Tapi dia, Arya, entah kenapa, sudah menawarkan harga fantastis. Dia tetap tidak bergeming sedikit pun. Bahkan dia bilang. Bilang apa? Bahkan bilang, mati pun dia tidak akan meninggalkan grup Dwi Pantara. Instruksikan HR, jangan lagi kontak Arya dengan cara apapun. Maksud Bapak Presdir? Orang berbakat top seperti ini. Tentu harus turun tangan sendiri. ...35 tahun. Benar-benar sebuah hambatan ya. Bisa di PHK begitu saja. Hal-hal tak terduga, ya? Sebelumnya masih merayakan sukses, lalu, tiba-tiba sudah di PHK. Kalian juga, jangan putus asa, dengan kemampuan kerja kalian, kalau perlu, cari kerja lain. Tak mudah ya, kita semua sudah lebih dari 35 tahun. HR lihat saja usia kita ini, kesempatan interview saja tidak diberikan. Meski dipaksakan punya kesempatan interview, era disrupsi sekarang, terlalu cepat. Berbagai software, kecerdasan buatan, metode lama kita ini, tak ada yang mau pakai.
Benar juga ya. Setiap tahun ada begitu banyak mahasiswa baru lulus keluar mencari kerja. Mereka muda, penuh energi, punya stamina, tahan begadang, dan tahan kerja lembur. Kita sudah sejak lama begadang dan kerja lembur, tubuh sudah terkuras. Tak hanya tak bisa kerja lembur, gaji yang diminta lebih banyak dari mereka. Kalau benar-benar tak bisa, aku bawa taksi online dulu beberapa hari. Untuk menyambung hidup. Paling-paling kerja pesan antar makanan saja. Setiap tahun kan ada lebih dari 70.000 lulusan magister yang kerja pesan antar makanan. Kita juga bisa ikut pasukan kurir makanan. Aku pergi. Selamat tinggal. Investigasi sudah bagaimana? Nona Kartika, Presdir Investasi Konsorsium Dirgantara, jarang muncul. Info yang bisa didapat dari luar juga sangat terbatas. Dasar tidak berguna. Sampaikan ke semuanya, siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Presdir Investasi Konsorsium Dirgantara, info apapun, pasti akan diberi imbalan besar. Baik itu hobinya, hubungan pertemanannya, info apapun boleh. Nona Kartika, kalau menurut saya, Anda harus turun tangan sendiri. Kondisi Anda seperti ini, cantik, punya badan bagus, dan lulusan luar negeri, serta latar belakang keluarga yang bagus. Saya tidak percaya Presdir Investasi itu akan tidak bergeming terhadap Anda. Bisa menduduki posisi Presdir Investasi Konsorsium Dirgantara, pasti luar biasa. Aku tentu juga mau. Tapi masalahnya, saya bahkan tidak tahu siapa dia, bagaimana saya bisa turun tangan. Saya akan mengerahkan semua orang untuk mencari tahu sekarang juga. Mas, Hah? hari ini nggak lembur ya? Pulangnya cepat banget. Oh iya, benar, Bima udah tidur? Mas, sini dulu. Hah? Duduk dulu. Anakmu itu, ngerjain PR di kamar, katanya mau les bahasa Inggris, mau nyari guru yang lebih bagus. Per bulannya 30 juta rupiah, nih. Sayang, ada yang mau aku bicarakan? Mas, tapi aku udah janji sama dia. Habisnya dia punya ayah yang hebat, sih, setiap bulan. Gajimu 120 juta rupiah. Cuma kamu, kalau keluarga lain sih, mana mungkin sanggup bayar biaya setinggi ini? Cicilan mobil dan rumah per bulan harus bayar 40 juta rupiah. Ini nambah lagi 30 juta. Ini, aduh, sayang, hal besar begini. Nggak diskusi sama aku dulu? Cuma 30 juta? Kok, memang keluarga kita nggak punya tabungan, tapi seberat apapun, jangan sampai anak kita yang susah. Iya, kan? Oh iya, barusan kamu mau ngomong apa? Nggak ada apa-apa. Aku mau bilang, keluarga kita sudah lama nggak jalan-jalan, cari kesempatan, kita jalan-jalan yuk. Beneran? Aku tahu aku nggak salah nikah denganmu. Bima, ayah bilang mau ajak kita jalan-jalan. Mas, capek ya kerjanya? Hah? Nggak capek kok. Bukannya kamu pergi kerja? Sayang, kok kamu ada di sini? Mau bantu anak kita pinjam buku bimbingan matematika. Ini kan jam kerja, kok kamu di perpustakaan? Oh, soal pekerjaan, ada sedikit masalah. Aku cari bahan referensi. Kebetulan aku mau pulang. Arya, jangan bohong sama aku. Aku udah lihat barang-barang yang kamu tinggal di rumah. Kita cerai saja. Bu Presdir. Sebelum masuk, tidak tahu harus ketuk pintu dulu. Maaf, Bu Presdir. Yang Anda suruh saya pantau terus Arya itu sudah melamar ke perusahaan kita. Apa? Yakin itu yang mau kita akuisisi, grup Dwi Pantara Arya itu?
Benar itu, yang di layar kunci ponsel Anda. Nona besar Kartika, dari grup Dwi Pantara 12 jam yang lalu, baru kembali dari Amerika langsung memecat Arya. Kita mau akuisisi grup Dwi Pantara. Tujuannya memang untuk Arya ini, benar-benar dapat tanpa susah payah. Berikan saya CV-nya. Harus sebelum perusahaan lain menemukannya mengajaknya ke konsorsium Dirgantara. Ayo kita bercerai. Apa? Bercerai. Pekerjaan hilang, saya bisa cari lagi pula, selama ini kamu juga nggak kerja, saya kan juga nggak pernah protes. Kamu masih berani ngomong? Saya nggak kerja. Saya hamil Bima 10 bulan, setahun itu gimana mau kerja? Susahlah melahirkan Bima, harus ada yang jaga, kan? Jaganya lagi. 3 tahun Bima sudah masuk TK, saya harus bimbing pelajarannya. Kamu bilang gimana saya bisa kerja? Oke. Semua yang kamu bilang saya tahu, tapi kamu cuma karena saya nganggur langsung mau cerai sama saya, bukannya terlalu kejam? Kamu nganggur bukan masalah utamanya. Seorang wanita paling nggak tahan apa. Itu kebohongan. Baik. Cerai. Halo? Halo, Tuan Arya, apakah Anda sedang cari kerja? Saya Presdir Konsorsium Dirgantara Xiao Xiao, apakah Anda ada waktu sekarang? Bisa ketemu? Kalau gitu saya sekarang ke kantor pusat Anda. Enggak. Tuan Arya, kirimi saya, lokasinya. Saya sekarang jemput Anda pakai mobil. Siapkan mobil ke perpustakaan. Anak-anak untukmu. Rumah untukku. Baik. Tapi kamu sudah pertimbangkan matang-matang? Cicilan rumah itu per bulan harus bayar 40 juta rupiah. Kamu sanggup bayar? Kalau begitu, setelah bercerai, kamu setiap bulan harus kasih aku uang hidup 40 juta rupiah. Jia, aku sudah kenal kamu bertahun-tahun, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kamu orang seperti ini. Apa maksudmu orang seperti aku? Bukankah wajar wanita memikirkan dirinya sendiri? Salahnya di mana? Bercerai denganmu adalah keputusan paling bijak yang pernah kuambil. Ini adalah keputusan paling bodoh yang kamu buat. Halo, Bapak Lin, saya dari grup Dirgantara, Xiao Xiao. Grup Dirgantara apa itu? Belum pernah dengar. Selanjutnya, pembicaraan saya dengan Bapak Lin menyangkut rahasia dagang. Mohon pihak yang tidak berkepentingan untuk mengundurkan diri. Apa maksudmu pihak tidak berkepentingan? Aku kan istrinya. Sekarang sudah bercerai. Bawa pergi. Bapak Lin, saya akan langsung ke intinya. Grup Dirgantara kami bersedia menawarkan gaji tahunan 3 miliar, ditambah 5% saham dari Grup Dirgantara, untuk mengundang Bapak menjabat sebagai Presiden Divisi Investasi dan Keuangan Grup Dirgantara. Presiden. Gaji tahunan 3 miliar. 5% saham. Tawaran yang sangat besar. Tapi, kalian kan grup Dirgantara yang terhormat, aku cuma seorang manajer departemen investasi yang baru dipecat dari perusahaan kecil. Aku tidak mengerti, kenapa kalian tertarik padaku? Tahun 1974, pertama kali ikut konferensi Dewa Saham di Asia Tenggara, langsung meraih juara pertama. Tahun 1980, mengalahkan juara dunia saat itu, si Buffett kecil, lalu menjadi nomor 1 di dunia. Tahun 1998, dengan kemampuan sendiri menggagalkan rencana short selling George Soros, menyelamatkan aset puluhan triliun. Bapak Lin, Anda adalah orang yang disebut Giguzi investasi di dunia investasi. Tangan ajaib investasi. Dewa Hui. Maaf ya, kalian salah orang. Bapak Lin, tak disangka Anda bersembunyi di grup Dwi Pantara yang kecil ini, menjadi seorang manajer investasi biasa saja. Sudah saya bilang, kalian salah orang. Bapak Lin, grup Dwi Pantara terlalu kecil, tak ada cara untuk mengembangkan nilai Anda. Kami mohon dengan rendah hati, agar Anda memberi Dirgantara kesempatan.
Baiklah, luar biasa kalian memiliki niat ini. Bagus, transfer saham perlu waktu. Nanti, saya akan membantu Bapak Lin dengan proses masuk kerja. Karena Bapak Lin sudah meninggalkan Dwi Pantara, maka batalkan saja rencana akuisisi Dwi Pantara. Tak perlu dibatalkan. Operasi Dwi Pantara sebelumnya semua saya yang menangani, sekarang, sudah sangat matang. Saat yang tepat untuk akuisisi. Karena Bapak Lin sudah menjadi Presdir Investasi Dirgantara, saya percaya penuh pada penilaian Anda. Akuisisi Dwi Pantara anggap saja sebagai latihan Bapak Lin. Ini kartu nama saya. Anggap saja sebagai bukti Anda masuk ke Dirgantara. Oh iya, saya ingin merekrut 2 orang lagi. Kedua orang ini, saya kemampuan kerja tak perlu khawatir. Tentu saja tak masalah. Ada minat ikut saya untuk kembali mengakuisisi grup Dwi Pantara? Nona Kartika, ada kabar dari divisi investasi, konsorsium Dirgantara kabar tentang Bapak Presdir. Cepat katakan. Divisi investasi konsorsium Dirgantara baru mengganti Presdir baru. Apa? Berdasarkan informasi yang reliable, Presdir baru ini begitu menjabat langsung mengambil kasus akuisisi Dwi Pantara kita. Bagus. Ternyata Presdir baru ini terhadap Dwi Pantara kita juga sangat menghargai. Nona Kartika, kalau menurut saya Presdir baru ini datang khusus untuk Anda sendiri. Betul. Oh iya, konsorsium Dirgantara mereka memberitahu kita bahwa Presdir baru ini sedang datang ke tempat kita untuk inspeksi. Cepat beritahu semua orang di perusahaan. Segera ke pintu untuk menyambut. Halo, pesan antar makanan Anda sudah diantar. Selamat menikmati makanan. Lao Duan. Ikut saya. Tujuan Anda sudah sampai selamat hidup dengan bahagia. Mas Arya, Lao Duan. kamu kenapa datang? Ikut saya. Mau kemana? Akuisisi grup Dwi Pantara. Mas Arya. Mas Arya, kamu bilang apa tadi? Kamu bilang kamu adalah Presdir Grup Dirgantara akan mengakuisisi grup Dwi Pantara? Mas Arya, kamu juga tidak sakit. Apa maksudnya? Setelah Mas Arya dipecat dari Dwi Pantara, aku tidak menyangka begitu besar dampaknya pada kamu sudah mulai berhalusinasi grup Dirgantara di industri ini. Adalah entitas seperti apa? Itu adalah divisi investasi Presdir besar tidak mungkin. Orang yang keluar dari Dwi Pantara. Ayo Lao Zhang, kamu benar-benar kepala batu. Mas Arya adalah tidak bisa menelan ini. Coba kamu pikir, kita berpura-pura sebagai grup Dirgantara Presdir, divisi investasi, untuk mengakuisisi grup Dwi Pantara, meskipun palsu. Tapi ya, paling tidak bisa membuat jengkel wanita bermargayu itu benar, kan? Mas Arya, kamu memang jago. Siapa bilang kepada kamu aku palsu? Benar. Jaga terus kondisi ini. Bikin mereka ketakutan. Bagus bos, modalmu besar sekali. Main peran sampai lengkap, mobil mewah juga disewa, aktor pendukung juga dipanggil. Sudah, Ganti baju dulu. Kakak, kamu buru-buru seperti ini? Bawa aku ke sini untuk apa? Suamimu dipecat oleh grup Dwi Pantara. Uang kompensasi pun tak diberikan. Kamu bilang kamu perusahaan apa itu? Lupa. Pokoknya cukup hebat kan? Aku mencari kamu sekarang tujuannya adalah untuk minta uang kompensasi dari mereka. Kakak, aku. Aku? Biasanya hanya buang. Perusahaanmu tak ada muka sama sekali. Tidak, Kak. Aku harus ke kantor kerja. Kamu. Aku tak peduli. Kamu hari ini harus ikut aku. Ambil uangnya untuk aku. Aku sendiri hampir dipecat oleh konsorsium Dirgantara. Sudahlah. Pokoknya konsorsium Dirgantara juga tak mau aku. Anggap saja interview di grup Dwi Pantara. Lihat ada kesempatan atau tidak.
Kusir divisi investasi konsorsium Dirgantara segera datang. Semua orang jangan sampai ada kesalahan sedikit pun atau dipecat. Selamat datang konsorsium Dirgantara. Pimpinan datang inspeksi. Kenapa kamu? Kenapa kalian? Nona Kartika, waktu terus berubah. Tak disangka, begitu cepat kita bertemu lagi. Lin Su dari divisi investasi konsorsium Dirgantara. Halo, Bapak Lin. Saya adalah Nona Kartika dari grup Dwi Pantara. Seluruh grup Dwi Pantara kami sudah lama menunggu kedatangan Anda. Bapak Lin, menunggu saya? Ya, semua kolega di Dwi Pantara sedang menunggu kedatangan dan bimbingan Anda. Sikap grup Dwi Pantara ini agak terlalu ramah. Apakah perusahaan-perusahaan di luar terhadap konsorsium Dirgantara karyawan yang keluar begitu memuja? Halo, saya Lin Shu dari konsorsium Dirgantara. Mas Arya, Sepertinya kita ketemu yang asli. Dia yang benar-benar karyawan Dirgantara. Mas Arya, mungkin kita pergi saja. Nona Kartika, apakah kamu salah? Saya yang mewakili. Kalian bertiga siapa? Kamu tidak kenal? Nona Kartika, yang minum-minum kemarin dan Anda pecat itu. Kalian sudah bukan karyawan Dwi Pantara lagi. Datang untuk apa? Sudah saya katakan, kami mewakili. Saya tahu. Mewakili mereka yang dipecat. Untuk minta uang kompensasi. Bapak Lin, maaf. Saya urus hal kecil. Silahkan. Hari ini adalah hari penting pimpinan konsorsium Dirgantara menilai Dwi Pantara. Kalau kalian bertiga berani membuat masalah, jangan salahkan saya tidak sopan. Satpam, keluarkan sampah-sampah ini dari sini. Kamu bilang siapa sampah? Pak Arya, ayo kita ke kantor saya. Saya akan membuatkan kopi terbaik untuk Bapak. Baik. Bapak terlalu baik. Bukan. Kenapa kalian halangi saya? Kamu siapa? Kamu kok ikut datang? Kamu istrinya dia? Kamu juga tidak boleh masuk. Cepat pergi. Arya, kamu memang kayak lumpur. Gak bisa dibentuk. Sampai-sampai saya diusir keluar. Besok kita ketemu di kantor catatan sipil. Bu, jangan pergi dong. Sudahlah, dia aja lupa kita ini siapa. Apalagi ingat, gagal lagi deh gaya-gayaan terakhir ini. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Kalau pulang sekarang, masih bisa antar beberapa kali lagi. Tenang saja. Besok, aku pasti akan membuat Lily menangis dan memohon padaku. Manajer Arya, belasan perusahaan. Sedang menyerang Dwi Pantara. Saham 749 yang dipegang. Kalau terus begini, nilai pasar Dwi Pantara paling tidak akan menguap 2 miliar. Bisakah Bapak kembali membantu kami? Untuk terakhir kalinya, Saham 749 diserang. Belasan perusahaan. Serangannya terlalu gencar. Teman-teman, sudah tidak tahan lagi. Lili kejam, tapi kita tidak boleh tidak punya hati. Kita kan sudah dipecat? Masa ia mau bikin teman-teman kehilangan pekerjaan juga? Betul. Tahan, kami segera sampai. Tunggu. Lihat. Jubah perang. Rompi merah ini kan lambang trader kita. Pakai jubah perang. Ketua Tim Arya. Pak Darmawan, Ketua Tim Zhang. silakan duduk. Bagaimana situasinya? Ada lebih dari 10 perusahaan terus-menerus melakukan penjualan kosong saham 749. Saham 749 yang kita pegang terlalu banyak, sudah terjebak lebih dari 10 perusahaan. Di belakangnya pasti ada raksasa yang memimpin.
Berapa saham yang masih tersisa? Sekitar 12 juta saham masih tersisa. 12 juta saham. Kalian menghabiskan itu dalam satu hari 30 juta. Menjelang penutupan pasar masih ada 30 menit, uang yang sudah dikeluarkan, anggap saja sebagai eksplorasi kita. Kita sekarang, berapa uang yang masih tersisa? Dana cadangan hanya tersisa 2 juta akhir. Karena kalian sudah siap melakukan cash out dan kabur. Jangan salahkan aku, Pak Darmawan, Pak Zhang, kalian masing-masing 3 posisi, yang lainnya masing-masing 1 posisi. Hari ini kita main besar. Bawa semua investor Republik Pertiwi untung ya. Pak Lin, silakan minum kopi. Terima kasih. Pak Lin, Anda terhadap Dwi Pantara kami. Bagaimana pandangan Anda? Saya terhadap Dwi Pantara. Nona Katika. Apa? Tidak bisa mengetuk sebelum masuk? Tidak lihat saya dan Pak Lin sedang berbicara? Saham 749 sekaligus di lebih dari 10 perusahaan menyerang? Jika terus seperti ini pasti tidak bisa diselamatkan valuasi pasar Dwi Pantara. Minimal menguap 200 juta apa? Apa maksudnya tidak bisa diselamatkan? Orang-orang di Departemen Investasi Keuangan, apakah mereka semua sampah? Seorang manajer dari Departemen Investasi, 2 ketua tim, sudah kami pecat. Bapak, saham Dwi Pantara saat ini sedang diserang oleh lebih dari 10 perusahaan. Situasinya sangat genting. Bisa tolong Bapak turun tangan? Tidak, itu. Bapak, aku tahu, dengan status Bapak saham kecil seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk Bapak turun tangan. Tetapi situasinya sangat mendesak. Aku mohon, boleh? Ini. Sebenarnya, Pak, tenang saja. Setelah berhasil Dwi Pantara akan memberikan 1 juta sebagai imbalan. Berapa? Pak, tenang saja. Aturan-aturan aku semua tahu. Semuanya dalam bentuk tunai. Grup Dirgantara tidak bisa menelusuri. kalau begitu aku coba. Tunggu. Ada apa, Pak? Operasi aku semua adalah operasi rahasia tingkat tinggi. Kamu semua tidak boleh masuk. Untuk saham seperti ini aku sendiri sudah cukup. Dengar, ya? Ruangan ini tidak boleh ada orang yang masuk. Ya. Sudah aku bilang sebelumnya Republik Pertiwi banyak orang berbakat. Meskipun memecat beberapa sampah itu apalagi yang bisa terjadi. Untuk masalah kecil tingkat seperti ini Pak sendiri bisa menyelesaikan. Bagaimana situasi sekarang? Ikan besar sudah tidak ada. Hanya tersisa 2 atau 3. Barang-barang sudah kami beli hampir habis. Sekarang giliran kami bermain. Sumber sudah terkonsentrasi. Di tangan kita masih ada beberapa saham merah, 600 dan 888, masing-masing 5 juta saham. Harganya sekitar 8 yuan, 600, properti gemilang, 888, pendidikan tinggi, 8 yuan. Sudah matang, semua dilepas. Lepas sebanyak yang ada. Saham 749, 4 yuan, 5 yuan, 6 yuan, semua dibunuh. Hari ini kita pasang semua. Kabur semua kabur. Cuma investor kecil yang tersisa. Masih kabur. Sudah tutup, naik Rp9. Saham 749 naik Rp9. Sekarang hanya dengan saham 749. Nilai Dwi Pantara, naik 1 miliar. Ketua Tim Arya, anak saya baru masuk SMP. Di mana-mana butuh uang? Kalau tidak ada Anda, Ketua Tim Arya. Terima kasih, Ketua Tim Zhang, Pak Darmawan, terima kasih. Terima kasih Ketua Tim Arya, Ketua Tim Zhang. Apa ini? Aku memang di grup Dirgantara. Berbuat salah jadi datang ke sini. Kalau aku bisa mengoperasikan, masih datang ke sini untuk tes apa? Naik? Bagaimana bisa naik sendiri? Aku memang beruntung. Pasti dapat 2 miliar rupiah gratis. Pak Arya, naik. Harga saham Dwi Pantara. Naik 1 miliar. Naik bagus, naik bagus. Itu uangku. Bagus. Pak Arya, Anda sebagai konsorsium Dirgantara, Presdir Divisi Investasi, nilai Dwi Pantara berapa? Cuma perkataan Anda. Tidak tahu. Bisa minta bantuan Anda. Makanya, perempuan ini baik sekali padaku. Rasanya menganggap aku Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara.
Tidak boleh, ini tidak boleh diakui. Kalau ketahuan konsorsium Dirgantara, aku tamat. Nona Kartika, sebenarnya saya bukan. Bapak Lin. Bapak, jangan buru-buru menolak. Asalkan Bapak mau membantu ini saham Dwi Pantara 5%, saya akan ubah jadi uang tunai dan transfer ke Bapak. Tidak bisa, tidak bisa. 5% itu hanya sedikit kalau Dirgantara tahu ini. Bisa terjadi masalah besar. Bapak Lin, saya tahu 1 miliar bagi Bapak memang sedikit, tapi setelah Dwi Pantara dibeli oleh Dirgantara, kita akan jadi rekan kerja. Berapa kamu bilang berapa? 1 miliar. Ya, benar-benar sedikit. Begini, saya kasih Bapak 10%. 2 miliar. Ini sudah saya batas maksimal yang bisa saya berikan. 2 miliar. Ambil 2 miliar ini, paling-paling saya kabur ke luar negeri. Bantu tidak masalah. Terima kasih, Bapak Lin. Perkenalkan, ini konsorsium Dirgantara Presdir Divisi Investasi Bapak Lin Shu. Halo, Bapak Lin, Bapak Lin. Sampaikan kabar baik, Bapak Lin juga sangat puas dengan grup Dwi Pantara. Setelah konsorsium Dirgantara membeli grup Dwi Pantara, kita gaji semua orang naik 10%. Mari kita berterima kasih kepada Bapak Lin. Dia adalah divisi investasi Dirgantara Presdir. Lalu saya siapa? Dia adalah Presdir Divisi Investasi Dirgantara. Bapak Presdir, Kalau begitu, siapa saya? Kenapa kalian tiga belum pergi? Kamu ini. Kami baru saja membantu nilai grup Dwi Pantara naik 100 juta. Bisa bilang terima kasih? Oh, jadi lihat saham perusahaan naik, mau balik untuk menipu. Sayangnya, tadi saya sudah minta Bapak Presdir sendiri menyelesaikan krisis ini. Saham perusahaan sudah stabil. Dengan kalian tiga tidak ada hubungan sedikit pun. Bapak Presdir apa? Nona Kartika, kamu ngomong apa? Yaitu, konsorsium Dirgantara. Presdir, divisi investasi. Bapak Presdir, kalian tiga mengangkat sepatunya saja tidak pantas. Mas Arya, kita ketemu barang asli. Dia yang benar-benar Presdir. Nona Kartika. Saya adalah Presdir baru Divisi Investasi Grup Dirgantara. Lucu. Saya baru pecat kamu kemarin. Hari ini sudah jadi Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara. Saya bukan hanya Presdir Divisi Investasi Grup Dirgantara. Bapak Presdir, hari ini urusan saham 749 juga saya yang menyelesaikan. Nona Kartika, percayalah saya. Saya tentu percaya kamu. Saya percaya kamu 100%. Hari ini kalau bukan kamu yang bertindak, kami sudah hancur. Nona Kartika, saya baik hati mengingatkan kamu, jangan sampai ditipu oleh orang yang bermaksud buruk. Saya lihat kalianlah penipu, bahkan berani menyamar sebagai orang konsorsium Dirgantara. Sudah saya bilang, saya memang adalah orang konsorsium Dirgantara. Sudah males bicara dengan kalian. Usir mereka keluar. Nona Kartika, saya ada nomor telepon HR konsorsium Dirgantara. Mau telepon untuk menanyakan. Baik, saya lihat kalian tidak akan berhenti sampai melihat bukti. Baik, lihat kalian ini. Nggak mau berhenti sampai terpuruk. Halo, apakah ini telepon Departemen HR Konsorsium Dirgantara? Ya. Saya ingin konfirmasi dengan Anda. Arya, apakah karyawan perusahaan Anda? Dirgantara memang menerima CV Arya. Tetapi Direktur Utama kami sendiri memerintahkan agar kami tidak boleh lagi berhubungan dengan Arya. Dengar ya, bukan hanya grup Dwi Pantara yang tidak mau menerima kamu, bahkan HR Dirgantara juga akan memblokir kamu. Chairman Dirgantara sendiri yang memerintah. Mereka bahkan tidak punya keinginan untuk menerima kamu. Mas Arya, kita bakal ketahuan. Sudah kubilang, benalu yang cuma numpang hidup di perusahaan dipecat, bahkan kerjaan juga nggak bisa ditemukan. Kalau nggak pergi sekarang aku akan telepon polisi. Yu Lili, jangan kamu ditipu, aku Mas Arya. Kita ketahuan. Cepat pergi, Mas Arya, jangan sampai jadi besar. Cepat pergi. Cepat pergi. Semoga kamu nggak menyesal. Ayo minum. Mantap.
Lihatlah wajah Dwi Pantara itu masih berani memecat kita. 3 bersaudara ini. Nah, sekarang ada masalah. Pasti mereka akan minta kita kembalikan. Kalau menurut saya, investasi saham ini masih harus melihat Mas Arya. Situasi yang begitu buruk masih bisa diselamatkan, membantu Dwi Pantara balik modal. Kalau tanpa kita, tanpa campur tangan Mas Arya, hambatan Dwi Pantara hari ini tak akan bisa dilewati. Tidak, tidak. Semua ini hasil usaha bersama para saudara. Mas Arya, kamu terlalu sopan lagi. Kami bicara jujur, di seluruh dunia investasi, yang bisa menyelamatkan pasar sebesar ini secara paksa, selain Mas Arya kamu, siapa lagi yang bisa? Mas Arya kamu, memang yang paling jago. Ayo minum. Saudara, sebenarnya hari ini aku ajak kalian kembali, berharap kita bisa membalas dendam. Hasilnya malah membuat kalian diusir keluar, kalian tidak akan. Mas, kalau kamu bilang begitu, sama sekali tidak menganggap aku dan Lao Zhang sebagai saudara. Mas, begini ya, aku bilang transaksi saham ini, tapi aku, Duan Chengsen, sangat mencintai pekerjaan ini. Sebenarnya, kupikir tak akan ada lagi kesempatan mengontrol transaksi saham. Tapi, tak disangka, hari ini masih ada kesempatan ini. Hahaha, meskipun kita memalsukan Presdir Dirgantara dan ketahuan mengusir kita keluar, tapi ini tak masalah. Tak masalah, kita sudah puas. Puas, hahaha, yaitu Mas Arya. Kamu bisa mengajak kami di dunia kerja dan investasi. Kami sudah sangat puas. Si Zhang, kamu masih mau pulang atau tidak? Sayang, bukannya aku sudah bilang, malam ini aku bersama bos, minum-minum sedikit, nanti malam aku pulang. Kalau kamu bisa cari uang, makan di luar pun aku tidak akan marah. Beberapa hari ini, kamu baru kirim berapa uang ke rumah? Cuma 500.000, bahkan tidak cukup buat biaya les anak. Kalau anak kita tidak bisa masuk SMP yang bagus, kamu bisa tanggung jawab? Sejak dipecat dari Dwi Pantara, gaji tidak setinggi dulu, istri mendesak begitu ketat. Mas Arya, maafkan aku. Lao Zhang, menurutku, kamu memang tidak punya posisi di keluarga. Lihatlah aku, sudah keluar begitu lama, istri dan anak berani berkata sepatah kata pun. Kamu tidak bisa. Telepon spam. Halo, sayang. Kamu sudah berani ya? Berani mematikan teleponku. Sayang, aku sedang minum dengan Mas Arya dan yang lain. Kalau kamu seperti ini, aku masih punya muka tidak? Baik, aku segera pulang. Tenang saja, urusan KPR akan aku atasi. Kamu masih berani menertawakan aku? Kamu juga sama saja. Kalau kita benar-benar menjadi staf Presdir Konsorsium Dirgantara, tidak akan sampai hari ini minum minuman kesedihan di sini. Siapa bilang kita palsu? Besok aku akan bawa kalian masuk kerja di Konsorsium Dirgantara. Bukan, Mas Arya, maksudku, sebenarnya mau dibawa kemana kita? Kemana? Jangan-jangan lagi-lagi ke grup Dwi Pantara? Kita sudah ketahuan sekali, kalau sekali lagi, aku yakin si perempuan itu bakal serius ngerjain kita. Iya, Mas Arya. Si gadis kecil itu kelihatannya memang tipikal yang picik. Kayaknya dia udah benci banget sama kita. Udah, jangan mikir terlalu jauh. Ikut aku. Mas Arya, jangan kesel. Si Yulili itu dia tahu apa tentang investasi? Dia tahu apa? Dia punya apa? Gak punya apa-apa? Kita dengan Yulili ini cuma gadis kecil, ngapain kesel? Mas Arya, jujur saja, kita sama sekali tidak perlu bermusuhan dengan Yulili. Ingat istri dan anakmu. Dia adalah pewaris grup Dwi Pantara. Saat ini, kita cuma pekerja kelas bawah. Mana bisa menandinginya? Siapa bilang? Setelah keluar dari grup Dwi Pantara, kita jadi pekerja kelas terbawah. Ada pepatah, kalau di sini tidak dihargai, pasti ada tempat lain yang menghargai. Maksudnya apa? Ya, Mas Arya.
Bagaimana kita bisa datang ke konsorsium Dirgantara? Tidak, kalian mau kemana? Mas Arya, cepat berhenti bicara, nanti Lin Shu mendengar itu tidak baik. Dia mendengar, lalu bagaimana? Ini adalah wilayah saya. Ayo, ikut saya masuk. Mas Arya, jangan sampai kamu bertindak gegabah. Benar, Mas Arya, kita sekarang tidak bisa mengalahkan mereka, jangan karena emosi sesaat, masuk ke dalam masalah sendiri. Kalian semua bicara apa? Bukankah saya sudah bilang kepada kalian, saya sudah secara resmi masuk ke konsorsium Dirgantara. Saya, Arya, untuk konsorsium Dirgantara, sayalah presdir barunya. Beberapa hari lagi, surat penugasan resmi akan dikirim ke situs web konsorsium Dirgantara. Mas Arya mungkin stimulus beberapa hari ini terlalu besar, sehingga belum bisa menerima. Sepertinya benar. Suara bicara kalian dua bisa lebih keras lagi. Halo, Presdir Lin. Pasti itu aktor. Aktor dari mana? Berani main sandiwara di bawah gedung konsorsium Dirgantara, tidak takut dibeli? Jadi mereka bukan aktor. Bukan aktor. Jadi, Mas Arya, Kamu tidak bercanda dengan kami kan? Tidak bercanda. dan tidak menipu kami. Untuk apa aku menipu kalian? Sudahlah. Kalian masuk atau tidak? Kalau tidak masuk, aku duluan ya. Masuk. Aku masuk. Wah, Mas Arya, ini dia, konsorsium Dirgantara. Mas Arya, bagaimana kalau kita ganti baju dulu baru masuk? Ah, iya. Kembali. Bukannya sudah kubilang? Sekarang aku adalah presdir baru konsorsium Dirgantara. Nantinya, kalian akan menjadi bagian dari konsorsium Dirgantara, tepatnya di kantor presdir divisi investasi. Jangan bilang kalian pakai baju seperti ini sekarang. Bahkan nanti kalau kalian ingin pakai seragam yang menggoda, tidak ada yang bisa melarang kalian. Oh ya, ada satu hal yang perlu kusampaikan dulu. Kalian kan baru saja bergabung dengan perusahaan, belum ada kontribusi apa-apa, jadi, gaji tahunan sementara ditetapkan 100 juta, jam kerja dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, libur 2 hari seminggu, perusahaan menyediakan mobil. Kalau tidak ada masalah, ikut aku untuk proses penerimaan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Cepat, bantu aku bangun. Kak, kamu benar-benar kakak kandungku. Hahaha. Wah. Mas Arya, ini pasti barang zaman Kaisar Qianlong, ya? Aku lihat teksturnya kayak. Aku juga nggak tahu. Mungkin punya bapaknya. Yang ini aku tahu. Lotus, karya Van Gogh. Itu Monet. Wahaha. Iya. Monet. Nah, sekarang percayakan? Mas nggak bohong sama kamu. Percaya. Benar-benar percaya. Aduh, Cheng Sen. Saat-saat kayak gini kenapa kamu mengeluh? Kalau tahu dari dulu Mas Arya miliarder, semalam waktu makan barbeque, nggak akan aku yang bayar. Haha, dasar kamu. Mas Arya. Sekarang kan kamu itu penentu di divisi investasi konsorsium Dirgantara. Kalau grup Dwi Pantara masih kerja sama nggak dengan kita? Kerjasama apa lagi? Dulu kan jelas-jelas Dwi Pantara mereka ketua lama yang minta Mas Arya bergabung. Sekarang cuma anak kecil, baru pulang dari luar negeri. Nggak ngerti apa-apa, langsung pecat kita. Kayak gitu masih minta investasi apa lagi? Mimpi. Tapi serius, grup Dwi Pantara sendiri sih masih cukup bernilai. Cuma, kalau terus dibiarkan dikelola sama Yuli, takutnya bakal menurun. Bahkan valuasi grup Dwi Pantara juga bakal turun. Nanti, sangat mungkin jadi masalah yang merepotkan. Dan tapi, kalau Ketua Kartika bisa kembali sendiri memimpin Dwi Pantara masih punya nilai investasi yang bagus. Soalnya, dia memang cukup berkompeten. Ketua Kartika memang orang yang hebat. Sebagai mitra kerjasama, lumayanlah. Tapi kalau masih Yuli yang mengelola perusahaan, lalu Ketua Kartika kapan pulang? Masa iya selamanya nggak pulang? Pasti pulang juga. Jadi, Mas Arya gimana? Kerjasama masih harus dilanjutin, tapi kali ini kita nggak investasi, langsung akuisisi.
Presdir, perjanjian kerjasama sudah dibuat. Saya sekarang berada di bawah gedung Dirgantara. Saya akan naik menemui Anda. Selesai, benar-benar selesai. Bagaimana dia bisa sampai di bawah gedung saya? Kalau ini ketahuan, hidup saya akan berakhir. Saham grup Dwi Pantara jatuh total. Meski untuk saat ini sudah stabil, tapi seperti bom waktu, bisa meledak sewaktu-waktu. Yu Lili sudah menggunakan kami 3 orang untuk menunjukkan kekuasaannya, maka saya akan memberikan hadiah besar untuknya. Saat sahamnya jatuh dan dia sibuk sendiri, kami langsung membeli dengan harga terendah grup Dwi Pantara. Sekarang jadi karyawan konsorsium besar, aku masih agak nervus. Aku juga. Takut nanti tidak bisa bekerja baik dan mempermalukan perusahaan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian semua sudah bersama saya sejak awal, kenapa tidak percaya diri, atau meremehkan saya? Mas Arya, kami mana berani meremehkanmu? Iya, kami hanya merasa nanti akan berhubungan dengan orang dari seluruh dunia, dan itu membuat nervous. Nervous ya? Malam ini ada konferensi investasi global, nanti investor dari seluruh dunia dan orang-orang penting akan datang. Lihat lebih banyak, bicara lebih banyak, pasti akan ada pengalaman. Konferensi investasi, aku dengar, konferensi investasi global tahun ini diselenggarakan oleh konsorsium Dirgantara kami, dan juga yang sudah pensiun bertahun-tahun, Dewa Investasi akan muncul di acara makan malam. Kalau kami bisa bertemu Dewa Investasi ini, dan mendapat sedikit petunjuk darinya, mungkin kami juga bisa seperti Mas Arya yang hebat. Kamu berpikir terlalu baik. Acara makan malam tingkat seperti ini kamu pikir kita bisa masuk? Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau saya sudah mengatakannya artinya saya sudah menyelesaikannya, nanti ikut saja saya masuk. Hidup Mas Arya. Halo. Bapak Arya, Presdir grup Dwi Pantara, Yu Lili datang untuk bertemu. Yu Lili. Wah. Begitu cepat sudah datang minta bantuan kita, dia kan sombong, kenapa tidak terus sombong? Si monster wanita ini. Dulu waktu dia memecat kami bertiga, apakah dia pernah membayangkan hari ini? Sekarang tahu siapa bosnya. Siapa yang bawahan baru tahu harus minta kami untuk urusan ini. Sudah terlambat, katakan padanya. Suruh dia pergi sejauh-jauhnya. Sudahlah, lupa apa yang katakan padamu tadi? Suruh dia naik saja. Sambil bisa bilang padanya urusan akuisisi grup Dwi Pantara. Mas Arya, kita bisa izinkan dia datang, tapi tidak boleh biarkan dia masuk dengan mudah seperti ini. Saat itu, di bawah gedung Dwi Pantara mereka, dia begitu menghina kamu, terus-terusan bilang, mau memblokir kita. Sekarang kami susah payah bangkit. Budak yang sekarang bisa menyanyi begitu saja, membiarkan. Dia? Bukankah terlalu menguntungkan dia? Benar, kami di Dwi Pantara bekerja keras selama 10 tahun, dia malah pulang dari luar negeri tidak melakukan apa-apa, sekadar bilang, hemat biaya, memecat kami bertiga semua, sekarang giliran, dia tidak boleh begitu saja, membiarkan dia dengan mudah. Benar, bagaimana dia memperlakukan kita, begitulah kita memperlakukannya, ini tidak salah. Tapi, Pak Yu, ketua direktur lama, bagaimanapun juga telah berbuat baik padaku, selain itu, Dwi Pantara adalah hasil jerih payahku. Memang Yu Lili bersalah, tapi Dwi Pantara tidak seharusnya binasa. Anggap saja ini untuk ketua direktur lama, demi hormatnya. Tapi, nanti kalian bisa berakting sedikit, siapa tahu, harganya bisa lebih murah. Sudahlah, kawan-kawan, bersemangatlah, bersiaplah menyambut mantan bos kita. Aduh, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Wanita yang dengan tangannya sendiri memecat kita, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini. Nanti, ketika melihat kita bertiga, ekspresinya akan seperti apa? Hahaha. Aku sudah mulai tertawa. Adegan yang ditampilkan di drama TV pun tidak seenak ini, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Sudahlah, urusan untuk beraksi sepuasnya, aku serahkan pada kalian, tapi, aku ingatkan dulu, jangan berlebihan. Soalnya tujuan kita adalah untuk mengakuisisi grup Dwi Pantara. Soal harga ini, bisa terus ditekan. Soalnya dia sendiri yang cari mati, baiklah. Nona Kartika, selamat datang di kantor saya. Nggak ada orang? Beneran nggak ada orang?
Ini pasti rezeki dari langit. Lin Shu, hahaha. Memang pantas jadi kantor. Bapak Presdir, Konsorsium Dirgantara. Keren banget. Nanti kalau udah dapat duit dari Dwi Pantara itu, gue bakal ke luar negeri, beli villa, dibikin lebih mewah dari ini. Sebenarnya ini bukan salah gue. Awalnya gue cuma mau melamar kerja di Dwi Pantara buat cari aman. Si Yulili ini maksa bilang gue ini, Bapak Presdir Dirgantara, nggak dikasih kesempatan buat jelasin sekalipun. Umur gue udah segini. Gue harus mikirin masa depan gue sendiri. Kalau nggak nabung buat hari tua, gue gimana nanti? Cuma sekali ini, begitu dapat 300 juta itu, gue berhenti. Yulili, jangan salahin gue, ini semua terpaksa. Ya, salah sendiri sih. Terlalu bodoh. Nona Kartika silakan duduk. Kok kamu? Mana Yuli? Bapak Lin, Bapak Xiao bilang ada urusan dengan Bapak. Silakan Bapak ke kantornya. Yuli, mungkin masih butuh waktu. Karena Bapak Xiao memanggil saya akan ke sana dulu. Oh iya, saya mau minta tolong. Bagian SDN di sana sudah saya beritahu. 2 saudara saya ini baru datang, mereka asing di sini, tolong kamu nanti antar mereka untuk proses penerimaan. Baik, terima kasih. Silakan ikut saya. Ternyata, dia memang Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara. Kecurigaan saya berlebihan. Nona Kartika, saya rasa Nona juga tahu, saya baru bergabung, banyak urusan. Tolong lain kali kalau mau menemui saya, beritahu saya dulu, agar saya bisa siap-siap. Kamu tiba-tiba datang begini, bisa-bisa bikin saya kaget setengah mati. Maaf, Bapak Lin. Saya cuma berpikir, soal perjanjian kerjasama ini jangan sampai berlarut-larut. Lebih baik kita selesaikan secepatnya. Ini perjanjian yang saya siapkan untuk Bapak. Silakan Bapak lihat. Global Investment Dinner. Undangan Global Investment Conference Dinner ini maksudnya apa? Bukankah kemarin kita sudah menyepakati syaratnya, Nona Kartika? Apa maksudnya ini? Begini, Bapak Lin. Sepengetahuan saya, tahun ini Global Investment Conference Dinner-nya akan diselenggarakan oleh Dirgantara kami. Walaupun Dwi Pantara nanti akan bergabung ke Dirgantara, tapi berbagai sumber daya tetap harus kita perjuangkan sendiri. Jadi, saya pikir, kalau bisa dapat undangan, maka kita akan bisa berkenalan dengan lebih banyak investor. Nanti Dwi Pantara juga bisa dapat lebih banyak uang. Dan tidak membuat Dirgantara kami malu, kan? Saya rasa tidak perlu. Nanti saya akan beritahu publik bahwa Dwi Pantara adalah milik Dirgantara kami. Nanti akan banyak investor yang mendatangi kalian. Jadi soal undangan ini tidak terlalu penting. Ini beda, Bapak Lin. Yang paling utama kali ini adalah Dewa Investasi, Hui Shen, juga akan hadir di dinner untuk mengumumkan comeback-nya. Jadi skala kali ini sangat besar, belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai penyelenggara, Konsorsium Dirgantara Bapak Lin pasti tidak punya waktu untuk memperkenalkan satu persatu kepada kami. Lebih baik kami sendiri yang menjalin koneksi. Nanti juga bisa mendekati Dewa Hui. Biarkan Dewa Hui memberikan solusi yang spesifik untuk kami. Nona Kartika, kamu ini agak terlalu berlebihan, ya? Pertama minta undangan, lalu minta Dewa Hui, solusi spesifik. Kamu anggap saya ini sumur permintaan? Kalau Bapak mengajukan syarat seperti ini, kurasa kerja sama kita lebih baik diakhiri saja. Bapak Lin? Dengar dulu penjelasanku. Bukankah ini juga untuk meningkatkan nilai pasar Dwi Pantara? Coba pikir, semakin berharga Dwi Pantara kami, yang Bapak dapatkan juga semakin banyak, kan? Sebagai Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara, hal kecil seperti ini bagi Bapak bukan hal yang mudah. Udah? Malam ini sudah acara jamuan makan malam. Daftar undangan sudah ditetapkan. Sekarang mau aku cari di mana undangan untukmu? Sebagai penyelenggara, Dirgantara dengan kekuasaan Bapak juga tidak bisa. Maksudku, agak sulit berkoordinasi dengan atasan. Aku baru saja bergabung, belum ada prestasi apa-apa,
Sekarang aku menyalahgunakan wewenang, kalau Bapak Presdir Xiao tahu, bagaimana pendapatnya tentangku? Bapak Lin, tenang saja. Saya jamin, ini yang terakhir kalinya, asalkan Bapak berhasil melakukan hal ini untuk kami. Saya bisa tidak menunggu. Dana dari Dwi Pantara, langsung memberikannya kepada Bapak lebih awal. Bagaimana? Kalau aku terus menolak, Kartika pasti akan mencurigai diriku. Setuju dulu saja. Nanti cari cara untuk kabur. Bagaimana kalau benar-benar bisa menyusup masuk? Bukankah aku jadi kaya raya? Sepertinya. Tidak ada kerugiannya. Baiklah, jangan diulangi lagi. Masuk. Ibu Xiao, Anda mencari saya? Aku tidak mencari kamu. Tapi mereka bilang kepada saya. Tapi kamu datang tepat waktu, Hui. Sangat tepat. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Silakan duduk. Hui, meskipun kamu sekarang sudah bekerja di konsorsium Dirgantara kami, tapi di luar. Belakangan ini, konglomerat finansial global semua mengincar saham tema Olimpiade. Sponsor merek Olimpiade kali ini lebih dari 500. Tingkat perhatian global mencapai 3 miliar orang. Rantai dana di antaranya meningkat hingga triliun. Aku akan keluar negeri untuk melihat situasi di sana. Aku mungkin akan meninggalkan sini sebentar. Pasar dana saham tema Olimpiade begitu besar. Ibu Xiao, konsorsium Dirgantara kami adalah konsorsium top di negara ini, dan juga salah satu yang mampu berpartisipasi dalam operasi pasar. Jika kita tidak bertindak, uang investor domestik akan disedot oleh konglomerat finansial luar. Habis. Kalau begitu, akan terjadi lagi krisis pasar. Inilah yang ingin aku bicarakan denganmu. Pasar dana saham tema Olimpiade begitu besar, investor Republik Pertiwi lebih banyak lagi. Sebagai salah satu perusahaan investasi terbesar, meski harus fokus pada keuntungan sendiri, sebagai pusat, tetapi juga harus mengambil tanggung jawab sosial, melindungi kepentingan investor lokal. Jadi aku memutuskan rencana stabilisasi pasar kali ini akan diserahkan sepenuhnya kepada kamu Hui, dana yang begitu besar hanya kamu yang bisa mengelola. Ibu Xiao, ada satu hal yang belum pernah aku katakan kepada Anda tahu kenapa aku setuju datang ke Dirgantara. Karena aku merasa Anda berbeda dengan kapitalis lainnya. Anda bisa memahami kesulitan orang-orang di lapisan paling bawah. Ibu Xiao, tenang saja. Stabilisasi pasar kali ini aku akan berusaha maksimal, buat Dirgantara kami untung. Buat investor Republik Pertiwi semua untung. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan. Hui Shen, tunggu. Ada satu hal lagi. Apa? Identitasmu sebagai dewa investasi sudah pensiun 20 tahun. 20 tahun berlalu, dan sekarang kamu kembali ke dunia investasi. Setelah aku pulang ke Indonesia, aku ingin mempersiapkan konferensi pers untuk mengumumkan kembalimu. Bagaimana pendapat Hui Shen? Tanpa disadari, sudah 20 tahun berlalu. Baiklah, umumkan kembalinya, tapi, aku ada satu ide. Konferensi pers tidak perlu, aku rasa kali ini, konferensi investasi global sudah cukup tepat. Aku menjabat sebagai Presdir Dirgantara sejak itu, meski ada rumor di luar, tapi mereka tidak tahu siapa. Nah, pas gunakan kesempatan konferensi investasi ini untuk mengumumkan identitasku. Sekalian, mengumumkan aku bekerja di konsorsium Dirgantara. Nanti, nilai saham Dirgantara juga bisa naik ke level baru. Hui Shen, aku tidak bermaksud begitu. Direktur Xiao, aku paham. Aku pensiun 20 tahun, setelah meninggalkan Dwi Pantara, Anda datang sendiri untuk mengajak aku sangat tersentuh. Lagi pula, aku juga bagian dari Dirgantara, melakukan sesuatu untuk Dirgantara itu wajar, kan, Direktur Xiao? Jangan menolak. Kalau begitu, nama besarmu aku tidak akan gunakan gratis. Setelah aku kembali dari luar negeri, aku akan mentransfer 10% saham Dirgantara ke nama Anda. Mulai sekarang, kamu akan menjadi partner Dirgantara. Bapak Xiao, ini benar-benar tidak boleh. Gaji saya di Dirgantara sudah sangat baik, soal saham ini tidak perlu lagi. Saya tidak menolak Pak Hui. Kontribusi Anda untuk perusahaan saya juga mohon Pak Hui jangan tolak ketulusan saya. Saham ini harap Anda terima. Kalau Bapak sudah berkata begitu, saya tidak akan menolak lagi. Biarlah pertempuran menjaga harga saham tema Olimpiade ini, menjadi pertempuran pertama untuk kembalinya Dewa Investasi. Kalau begitu, kami tunggu hasil gemilang Pak Hui. Baik, saya akan persiapkan.
kamu sudah pulang. Mau ikut kakak ngerjain sesuatu yang gede? Seberapa gede baru disebut gede? Yang 1 triliun gitu? Mau nggak? Mau. Teman-teman, operasi saham Olimpiade, saya pasti akan berhasil. Semua, fokus. Harus bisa membuktikan kepercayaan Bapak Xiao kepada kita. Siap, siap. Mas Arya, ini pertama kali saya memimpin tim 5.000 orang untuk operasi pasar saham. Aku agak nervus. Dana 30 miliar di tangan kita. Kejadian seperti ini akan sering terjadi. Masih 10 menit sebelum pasar dibuka. Semua kelompok, laporkan kondisi. Kelompok A melapor. Kelompok A semua normal. Kelompok B melapor. Kelompok B semua normal. Semua sesuai rencana awal. Ada masalah? Laporkan langsung. Siap. Tunggu. Apa yang dipikirkan keponakan saya ini? Bagaimana bisa dia menyerahkan? Kamu yang baru datang dan masih sangat muda untuk mengoperasi saham Olimpiade yang begitu besar, kamu keluar sekarang. Ini adalah Direktur Xiao dari Konsorsium Dirgantara. Saya ditunjuk oleh Bapak Xiao sebagai kepala operasi. Jika Bapak Xiao tidak memberikan penunjukan lain, maaf, saya tidak bisa mengikuti. Saya sangat meragukan kemampuanmu. Jika ada masalah, kita mungkin bisa kehilangan lebih dari 1 miliar. Kamu tahu konsepnya, ada masalah apapun. Semua masalah akan saya tanggung. Mas Arya, 3 menit lagi. Pasar akan dibuka. Jangan ganggu saya mengoperasi. Siapkan tim kita. Ada masalah apa di sini? Ambil posisi sekarang. Hindari kerugian lebih besar. Baik, Aku akan tetap di sini. Buat sesuatu yang bagus. Jika operasi kamu bermasalah, aku bisa berhenti sewaktu-waktu. Anda bisa tinggal di sini, tapi pasar saham berubah sangat cepat. Harap saat itu Anda tidak terlalu banyak komentar. Menit terakhir. Grup A, siap tekan harga, mulai beli. Grup A menerima. Grup A1, semua sesuai rencana. Grup A2, siap borong. Grup B, perhatikan waktu masuk. Agak terlalu awal. Menerima. Grup B2, beli jika harga di bawah 120. Menerima. Pak, ada yang terus mengikuti kita. Grup A, terus beli. Mas Arya. Grup A ada situasi. Saham turun. Sudah melampaui batas plan A. Jangan terganggu, lanjutkan eksekusi. Mungkin jatuh di bawah harga pembukaan. Segera jual rugi. Tunggu apa lagi? Jika ada orang menjual dalam jumlah besar, mungkin terjadi situasi penurunan besar. Situasi penurunan besar. Sudah jatuh di bawah harga pembukaan. Kamu diam saja apa? Kamu dua. Sekarang ikuti perintahku, jual semua. Kalau tidak, aku pecat kamu. Kalau tidak, saya pecat kalian. Cepat jual. Mas Arya, tim B mengalami situasi abnormal. Tidak bisa jalankan rencana. A. Minta izin seluruh tim untuk jalankan rencana. B. Diterima. Perhatian. Jalankan rencana B. Tim A dan rencana B menyimpang. Dengan pembeli, kami sedang jual besar-besaran. Kita ketemu lawan. Jangan terganggu, lanjutkan. Tim A lanjut sesuai rencana. Sekarang yang lain pada jual, kamu malah beli? Jangan buru-buru, sekarang tunggu momen yang tepat. Kalau Dirgantara rugi, saya pasti bikin kamu minggat. Tim B, perhatian. Saat harga di 95, jual 30%. Diterima. Kamu cuma jual 30%, buat apa? Saya suruh jual semua. Dengar tidak? Tim B jalankan rencana C, biar lawan mundur. Diterima. Tim B2, beli semua. Diterima. Gila. Kamu benar-benar gila. Kita semua bakal terjebak. Kamu dengarkan saya. Langsung berhenti. Di sini saya yang ambil alih. Pasar saham berubah cepat. Yang diadu adalah sifat manusia. Kalau ganti orang sekarang, bisa kalah total. Mas Arya, sudah turun ke 70. Sudah sampai titik masuk penting untuk plan B. Grup A, Grup B. Beli semua. Diterima. Kamu berhenti. Semua dana sudah dibeli. Direktur Xiao. Saya sarankan kamu tenang sekarang, pasar saham berubah cepat. Sekarang, naik atau berhenti. Jika ada masalah, saya tanggung sendiri. Jika sekarang, kamu berhenti. Jika pasar saham berhenti, ada tanggung jawab. Kamu tanggung semua. Coba kamu pikir tanggung jawab ini. Kamu bisa tanggung? Baik. Lihat kamu, bagaimana kamu bisa membuatnya naik?
Mas Arya, mulai naik. Memanfaatkan pasar untuk bermain curang. Kita mungkin terjebak. Masih ada 10 menit lagi, sebelum penutupan kerugian kali ini minimal 20 miliar. Bagaimana kamu menjelaskan kepada kami? Pak Lin grup B tidak bisa stabil. Harga saham terus turun. Pak Lin di grup A mungkin akan runtuh setiap saat. Arya, cara kerjamu payah banget. Ini dari konsorsium Dirgantara, seharusnya ini adalah operasi paling gagal yang pernah kulihat dalam karierku. Semuanya, boleh istirahat lebih awal, tunggu penutupan pasar. Kamu menyerah begitu saja, bukan cuma gagal mengoperasikan pasar, tapi kamu sendiri juga sampah, sebelum saat terakhir tiba, sudah menyerah. Ini adalah pengkhianatan terhadap... Kamu tahu tidak? Direktur Xiao, Anda mungkin tidak kenal Mas Arya. Kalau dia menyuruh kami istirahat lebih awal, pasti sudah sangat yakin akan berhasil. Saham terus turun sekarang. Kita sudah rugi banyak uang, masih bilang yakin akan berhasil? Tunggu saja. Aku akan mempublikasikan operasi pasar kalian kali ini ke seluruh industri, memblokir kalian. Anda jangan buru-buru dulu. Operasi kami memang sudah selesai. Tapi operasi orang lain belum selesai. Biarkan peluru terbang dulu. Dengan kondisi seperti ini, pasti akan terus turun. Kita pasti akan bangkrut total. Aku, Xiao, sudah berkarir selama ini. Lebih berpengalaman dari kalian. Mungkin selera makanmu terlalu berat. Maaf. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu? Naik. 85. 95. 105. Sudah melebihi harga pembukaan. Apa yang terjadi? Jarak dengan penutupan 10 menit sebelum berakhir kira-kira waktunya. Untuk pemberian penghargaan. Asalkan kita mendapatkan medali emas atau perak, saham pasti akan naik. Hanya saja di tengah jalan. Perlu dengan perusahaan lain. Aku tidak menyangka. Mereka selemah itu. Kita dapat medali emas. Wah. Dan naiknya makin cepat. Mas Arya, kamu hebat sekali. 170, 200. Cuma operasi biasa saja, tenang saja. Tinggal 1 menit lagi. Mas Arya, sekarang kita sudah untung lebih dari 5 miliar. Trading yang paling mantap. Tuh, kita untung bersih 6,7 miliar. Ya haha. Terlalu gegabah. Mas Arya, Sudahlah, sudah, haha. Direktur Xiao, kalau aku ingat dengan benar, ini trading yang paling banyak untungnya. Direktur Mo. Sudah. Investor yang benar-benar hebat tidak hanya harus cari untung sendiri, tapi juga harus membawa semua investor untung, baru bisa mendorong seluruh perkembangan ekonomi gedung ini. Malam ini, di konferensi investasi global, aku akan menyampaikan pemikiranku. Nanti kalian harus ikut. Mas Arya, visinya besar sekali. Mulai sekarang kami ikut Mas Arya. Kamu bilang apa, kami lakukan apa. Pertama-tama harus berterima kasih kepada Direktur Xiao yang memberi kami platform sebesar ini. Kalau tidak, kami juga tidak bisa mewujudkan cita-cita kami. Jadi kita harus kerja keras untuk membalas budi Direktur Xiao. Baik. Hari ini, saya mengundang kalian ke sini, karena ada satu hal yang ingin saya diskusikan dengan kalian semua. Untuk Dirgantara kita membawa keuntungan sebesar 6,7 miliar, mencapai 93% dari total keuntungan bulan ini. Sebanyak itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Tenang. Memang terlihat luar biasa, tapi dia mengandalkan kita. Tanpa konsorsium Dirgantara kita. Sekarang, kita banyak eksekutif termasuk investor retail. Semua memuja Arya. Dipuja-puja seperti dewa. Ini bagi Dirgantara kita seluruh ekosistem tempat kerja. Memberikan pengaruh yang sangat buruk. Benar. Proyek saham Olimpiade Arya ini, proyek saham Olimpiade modal yang diinvestasikan Dirgantara. Sudah sangat besar sejak awal. Kalau menggunakan tim kita sendiri juga bisa mencapai angka ini. Jadi demi kita konsorsium Dirgantara sehat.
dan berkembang berkelanjutan, kita harus menciptakan lebih banyak manajer bintang, sehingga tidak semua sumber daya condong ke Arya. Menerapkan pengurangan ketergantungan pada Arya. Sekarang kita voting dengan mengangkat tangan. Baiklah, rapat selesai. Saya akan segera siaran langsung untuk menjelaskan situasi kepada investor retail. Mau ngomongin sesuatu nih? Konsorsium Dirgantara kami adalah perusahaan investasi yang sangat kuat. Kami sangat berterima kasih kepada Arya atas keuntungan yang dibawanya untuk perusahaan. Tapi, juga sangat berusaha keras. Saya selalu percaya kesuksesan seseorang karena di belakangnya ada tim yang sangat kuat, bukan semata-mata hasil kerja dia sendiri. Arya dalam proyek-proyek terakhir ini sangat keras kepala dan mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kondisi seperti ini sangat mudah menyebabkan penilaian yang salah terhadap pasar saham, mengakibatkan kerugian bagi investor dan konsorsium Dirgantara. Jadi, perusahaan memutuskan untuk memberikan Arya cuti untuk penyesuaian, sekaligus meluncurkan lebih banyak manajer produk yang kompeten untuk terus memberikan layanan yang lebih baik untuk kalian semua. Wah, sombong sekali ya. Kalau nggak ada Arya, operasi Olimpiade itu Dirgantara bisa bangkrut. Konsorsium Dirgantara ini benar-benar contoh klasik orang yang tidak tahu terima kasih. Selain Arya, kami nggak percaya siapa-siapa. Aku penasaran nih, siapa yang berani menggantikan posisi Arya? Konsorsium Dirgantara, kalian nggak mungkin bisa cari orang seperti dia. Wajah Bapak Direktur Xiao itu kelihatan jahat. Ini namanya terang-terangan mengucilkan. Ada apa ini? Siaran langsung Bapak dilaporkan banyak orang. Sampai diblokir. Live stream Anda dilaporkan oleh banyak orang hingga akhirnya diblokir. Live stream Anda ini ditonton oleh lebih dari 500 orang. Ada lebih dari 1.300 pesan serangan. Rata-rata setiap orang. Minimal menghina Anda 2 kali. Orang-orang bodoh. Video replay dari live stream Anda ini pasti akan diunggah ke internet. Bahkan bisa jadi trending. Akan berdampak buruk yang sangat serius pada konsorsium Dirgantara. Lihat. Mereka mengedit video Anda melempar ponsel menjadi video meme. Bahkan mereka sedang membandingkan siapa yang bisa mengedit Anda melempar ponsel lebih banyak dalam 10 detik. Di internet semua mengecam Anda. Mengatakan tidak akan menerima penghilangan Arya oleh konsorsium Dirgantara. Ada apa ini? Semua saham Dirgantara di Hong Kong jelas mendekati penutupan tiba-tiba anjlok. Direktur Xiao. Juga karena Arya, haruskah penghilangan Arya ditunda? Investor perlu proses untuk menerima ini gila. Investor-investor ini benar-benar gila, dan orang-orang berpandangan sempit. Kami pernah mengecewakan mereka itu karena Arya. Lalu sekarang bagaimana? Jika masalah ini tidak ditangani cepat, dampaknya pada Dirgantara akan tak terkira. Pengobatan radikal. Semakin seperti ini, justru menunjukkan apa yang saya lakukan benar. Jika terus dibiarkan, hanya Arya yang berkuasa. Arya di mana? Dia sudah berangkat ke rapat investor Ayo. Segera ke rapat investasi. Jika dia membuat masalah lagi, saya pasti akan memecatnya. Setelah hari ini aku akan memimpin grup Dwi Pantara menuju tempat yang lebih tinggi. Yulili, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa Arya dipecat? Ya? Penjelasan yang masuk akal. Siapa? Dia. Dia minum-minum di kantor saat jam kerja. Aku langsung memecatnya. Seperti dia yang merusak aturan, orang yang tidak mematuhi peraturan tak boleh dipertahankan. Aturan untuk orang biasa patuhi, tapi Arya, dia bukan orang biasa. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk meminta dia datang. Langsung kamu memecatnya. Kamu memang sangat hebat. Kakek, tidak peduli orang biasa atau tidak harus mematuhi aturan, dan seperti dia karyawan bermasalah harus langsung disingkirkan. Aku benar-benar tidak paham.
Kenapa kamu habiskan tenaga besar meminta orang seperti dia datang? Kamu diam, Yulili. Kamu ingin membuatku mati kesal. Baru kamu senang aku untuk meminta dia. Berulang kali mendatangi rumahnya. Kamu baru datang ke perusahaan, langsung membuat hal besar seperti ini. Aku beritahu kamu, Yulili. Kamu sekarang harus mencari Arya, meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bahkan bersujud memohon padanya. Kamu juga harus mencari dia. Kakek, kamu sudah gila. Kamu menyuruhku meminta maaf padanya. Tak mungkin. Kamu sudah pikun, dengan Dwi Pantara sekarang, kekuatan saat ini maju lebih jauh saja sulit. Bagaimana mungkin karena satu karyawan bermasalah bisa sejajar dengan Dirgantara? Kita sudah dengan konsorsium Dirgantara menandatangani kontrak, segera grup Dwi Pantara akan digabung ke grup Dirgantara menjadi anak perusahaan afiliasi. Pada saat itu grup Dwi Pantara pasti akan maju lebih jauh. Apa kamu bilang apa? Apa? Ucapkan lagi. Yang diadakan oleh konsorsium Dirgantara Konferensi Investasi. Sudah saya terima surat undangan. Hal ini saya pasti akan berhasil. Kamu memang luar biasa. Kamu tidak hanya memecat Arya, tapi juga menjual perusahaan. Apa yang kamu mau lakukan? Rencana saya selama bertahun-tahun. Akhirnya kamu menghancurkannya semua, Arya. Tapi, Siapa dia tidak penting. Sekarang saya sudah berhubungan dengan divisi investasi konsorsium Dirgantara Bapak Presdir. Grup Dwi Pantara juga sudah naik ke kapal besar. Konsorsium Dirgantara, nantinya grup Dwi Pantara pasti akan lancar. Ketua Kartika, emosi Anda sekarang tidak boleh terpancing. Santai. Ketua Kartika, kenapa Anda mencabut jarum suntik? Obat belum habis, dan kondisi Anda sekarang tidak baik. Tidak boleh turun dari tempat tidur. Cepat kembali tidur. Jika saya kembali tidur, perusahaan akan hilang. Kirim orang untuk menjemput saya. Saya harus pergi sekarang. Konferensi investasi konsorsium Dirgantara. tapi Ketua Kartika, Kondisi Anda belum pulih. Jangan banyak omong. Jika ditunda lagi, perusahaan akan hancur. Baik, saya akan datang sekarang, hancur. Sekarang semuanya hancur. Konferensi investasi malam ini. Kenapa saya minta uang tunai? Saya suruh dia transfer ke saya. Saya ambil sendiri, bukankah itu sudah cukup? Jika dia membawa surat undangan ini ke sana, bukankah semua akan ketahuan? Wanita ini sekarang telepon, bagaimana ini? Wanita ini telepon sekarang, gimana nih? Halo? Pak Lin, ini Kartika. Aku lagi di jalan ke tempat acara. Sebentar lagi sampai. Anda sudah sampai. Ah, Nona Kartika, aku lagi ada urusan nih. Mungkin agak telat. Oh, gak apa-apa. Urusin dulu aja. Aku tunggu di tempat acara. Oke, Oh iya, soal bayaranmu, karena bentuknya tunai, dan jumlahnya 300 juta itu lumayan besar, perlu waktu buat nyiapinnya, tapi aku udah maksain buat cepetin. Nanti habis acara investasi malam ini, langsung bisa kamu terima. 300 juta. Uang sebanyak itu, seumur hidup aku belum pernah lihat. Udah sampai di titik ini, asal dapat uang ini, sisa hidupku, mau ngapain aja bisa. Ambil risiko saja. Hah, Nona Kartika, gak masalah. Kalau gitu nanti ketemu di acara investasi. Baik, kalau begitu, Pak Lin silakan urus dulu. Terkirim. Wahahaha. Semua ini sepadan. Sekarang perusahaan sudah naik ke kapal konsorsium Dirgantara, nanti bisa dapat untung lebih banyak lagi. Ada apa? Kenapa ini? Nona Kartika, mobilnya mogok kayaknya. Bisa diperbaiki nggak? Aku cek dulu. Cepat periksa, gimana kalau acara investasinya keteteran? Nona Kartika, mobilnya nggak bisa diperbaiki, udah telepon minta bantuan. Nggak bisa, sudah terlambat. Nona Kartika, mobilnya nggak bisa diperbaiki, sudah telepon minta bantuan. Nggak bisa, nggak akan keburu. Nggak rusak dari tadi, nggak rusak nanti, tapi malah rusak sekarang. Nona Kartika, bagaimana kalau kita naik taksi saja? Hanya bisa begitu.
Halo, Mas Arya. Di mana? Sudah mulai. Kok belum datang? Lagi di jalan. Aku di jalan mengambil satu penumpang carpool, segera sampai. Lau Zhang. Bukan aku mau bilang, kita sekarang sudah karyawan grup besar, kamu masih nyetir taksi online. Mas Arya, aku beda sama kamu, aku cuma orang biasa, ada orang tua dan anak yang harus diurus, aku juga harus menghidupi keluarga. Aduh, sudah. Kalau mau sampai, kasih tahu, aku akan jemput. Oke, terima kasih, Mas Arya. Halo, penumpang 1566? Iya, tolong cepat sedikit. Aku buru-buru. Baik, silakan duduk dengan baik, kita segera berangkat. Kamu? Maaf ya, perjalanan ini aku nggak mau angkut. Silakan turun. Pesan taksi lain. Nona Kartika, sekarang pesan mobil pasti nggak sempat. Lagi pula sebentar lagi jam pulang kantor. Jalanan pasti macet. Katakan, berapa? Apa berapa? Uang. Berapa baru kamu mau antrin aku? Kamu ini cewek, lucu banget. Sudah kubilang, perjalanan ini aku nggak mau angkut, pokoknya nggak mau. Diberi berapapun juga nggak mau. Nah, cuma karena aku nggak suka sama kamu. Kalau nggak bisa dapat taksi, kamu bisa jalan kaki. 5.000. Aku punya prinsip. 10.000. Baiklah. Melihat ketua Kartika yang senior, aku terpaksa ngangkut kamu. Jangan banyak omong, cepat jalan. Mobilku ini bayar dulu. Jangan keterlaluan. Nona Kartika. Kalau kamu nggak suka, silakan turun. Aku nggak nahan. Dari awal juga aku nggak mau angkut kamu. Baik, kode pembayaran. Sudah, kan? Bapak Lin, pertemuan investasi akan segera dimulai. Kenapa kamu keluar? Aku mau menjemput seseorang. Tetap harus merepotkan kalian semua. Setelah pertemuan investasi selesai, aku akan bilang ke manajer kalian untuk memberikan bonus kepada kalian semua. Terima kasih, Bapak Lin. Bapak Lin, Ini memang sudah seharusnya kami lakukan. malam ini kami pasti akan menjaga tempat ini dengan baik. Dijamin seekor lalat pun. Tidak akan bisa masuk. Repot-repot ya, semuanya. Ini kan cuma pertemuan investasi, buat apa pengamanan seketat ini? Aku saja sampai tidak bisa menyelinap masuk, si wanita bodoh ini sebentar lagi akan datang. Kenapa bisa begini? Dulu para satpam ini bermalas-malasan, sekarang seperti disuntik semangat. Aku saja sampai tidak bisa masuk. Kalau begitu lebih baik aku pergi saja. Uang memang bagus, tapi nyawa lebih penting. Kabur. Lau Zhang, kenapa orang ini kelihatan sangat familiar? Mas Arya, tentu saja familiar. Dia adalah Yu Lili. Yu Lili? Kenapa dia bisa naik mobilmu? Melihat penampilannya? Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu padanya? Mas Arya, apa maksud tatapanmu? Seperti aku melakukan sesuatu pada wanita ini. Wanita ini selama perjalanan terus mengeluarkan kata-kata buruk. Kamu yakin? Kamu tidak ada motif pribadi? Hehe. Awalnya aku tidak mau membawanya. Sayangnya, dia memberi terlalu banyak. Yang membuatku kesal, antang ngalak. Aku buang semuanya. Jadi balas dendam sedikit padanya. Sudahlah. Cepat kita ke sana, pesta akan mulai. Darmawan masih menunggu kita. Baik. Aku nanti harus berbicara di podium sebagai perwakilan konsorsium Dirgantara. Arya, kamu terus-menerus berpura-pura sebagai Presiden Departemen Investasi Konsorsium Dirgantara. Jika Konsorsium Dirgantara tahu tindakanmu, kamu tahu akibatnya? Sepanjang hidupku, Arya bertindak jujur dan terbuka. Tidak perlu berpura-pura. Bapak Presdir Arya. Aku pikir Kartika tahu kamu adalah presidennya.
Mas. Ini bukan si penipu itu? Kenapa dia di sini? Siapa tahu? Kenapa Kartika datang? Seharusnya aku lewat sisi lain. Bagaimana sekarang? Bapak Presdir Arya, kamu sudah selesai. Kenapa belum masuk? Jika aku bisa masuk, aku sudah masuk sejak lama. Nona Kartika, aku melihat waktu hampir tepat jadi aku keluar untuk menjemputmu. Bapak Presdir Arya, kamu terlalu sopan. Aku ada surat undangan yang kamu berikan. Aku bisa masuk sendiri. Masih merepotkanmu menunggu di sini untuk menjemputku. Surat undangan? Kenapa aku tidak tahu? Rapat investasi hari ini. Ada surat undangan? Kamu? Seorang yang dipecat, pengangguran, tahu apa? Pertemuan investasi ini diadakan oleh konsorsium Dirgantara, dan undangan ini juga diberikan langsung oleh Mas Arya kepada saya. Mas Arya? Ayo kita masuk dulu, jangan dengan orang-orang seperti ini di sini buang-buang waktu. Nona Kartika, bagaimana kalau kamu yang masuk dulu? Saya tiba-tiba ingat ada hal yang harus saya urus. Mas Arya, pertemuan investasi ini akan segera dimulai. Kalau kamu tidak ada, pertemuan ini bagaimana bisa berjalan? Tidak apa-apa, ini cuma pertemuan investasi kecil, bisa berjalan tanpa saya. Ucapan itu memang benar. Dia cuma penipu palsu. Ada dia atau tanpa dia, pertemuan investasi akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Arya, sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Lepaskanlah harga dirimu yang menyedihkan itu. Saya melihat langsung kamu saudaramu mengemudikan taksi online. Kalau kamu dari konsorsium Dirgantara Presdir, maka saya adalah ketua Dirgantara. Apakah saya atau bukan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Arya, saya beri nasihat. Berhentilah. Menipu di tempat seperti ini, kalau ketahuan, bisa dipenjara. Mas Arya, ayo kita juga masuk. Oh iya, benar juga. Kalau begitu, Nona Kartika, silakan lewat sini. Kedua orang tadi di sana ngobrol lama dengan Mas Arya, pasti juga kenalan Mas Arya. Silakan masuk Bapak Ibu. Iya juga. Kalau ada Mas Arya, mana perlu undangan? Ada apa ini? Tampaknya Tuhan juga berpihak padaku. Hahaha. Nona Kartika, silakan lewat sini. Kalian benar-benar berani masuk diam-diam. Tidak melihat-lihat acara apa ini. Apakah orang seperti kalian bisa masuk? Aku menyarankan kalian. Cepat keluar. Kalau tidak, sebentar lagi diusir oleh Satpam. Tidak akan sopan. Jika aku ingat benar, Dwi Pantara kalian sama sekali tidak termasuk dalam daftar undangan. Orang yang harus diusir adalah kalian, kan? Mas Arya berkata benar. Sekarang kami adalah karyawan konsorsium Dirgantara. Ini juga bukan Dwi Pantara. Bukan tempat yang bisa kalian gunakan untuk berbuat semaunya. Omong kosong. Jika kami tidak diundang, lalu ini apa? Entah dari mana kalian mendapatnya, mungkin palsu. Apa yang kamu omongkan? Surat undangan ini bagaimana mungkin palsu? Kamu seorang driver taksi online, pantas menjadi karyawan konsorsium Dirgantara? Dia jelas tidak pantas. Sekelompok penipu. Aku rasa mereka memang sudah tidak punya uang masuk untuk makan minum gratis. Dulu jika bukan Ketua Kartika berkali-kali mengundang aku sama sekali tidak akan bekerja di Dwi Pantara. Kini, hasil seperti ini benar-benar membuat orang sedih. Kakekku tidak akan mengundang benalu seperti kamu. Aku menyarankan kamu masih punya sedikit kesadaran diri, cepat mencari pekerjaan. Jangan berbuat curang di sini. Halo semua, selamat datang di Forum Investasi Konsorsium Dirgantara. Hari ini, tidak hanya forum investasi global, tetapi juga konsorsium Dirgantara Departemen Investasi baru upacara pelantikan Presdir. Selanjutnya, mari kita sambut Presdir baru untuk tampil. Arya naik ke atas. Mungkin, dia mau di depan banyak orang, masih mau berpura-pura jadi presdir, Gila ya. Terkejut kan, Lily?
Mas Arya, sejak dipecat oleh kamu sudah menjabat sebagai Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara. Presdir Divisi Investasi Konsorsium Dirgantara. Malam investasi ini, secara lain, adalah yang dipersiapkan Konsorsium Dirgantara untuk Mas Arya. Kamu tak mengenali orang yang benar-benar hebat. Tidak mungkin. Kalau dia presdir lalu siapa Lin Shu itu? Masih perlu ditanya? Tentu saja dia penipu. Ibu Lili, kamu benar-benar buru-buru mengirim uang Dwi Pantara keluar. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dulu, di perusahaan saat bicara kerja sama saya lihat sendiri Lin Shu yang menyelesaikan krisis perusahaan kita. Dia juga sendiri menyerahkan surat undangan ke tangan saya. Bagaimana mungkin dia penipu? Saat kamu bicara bisnis, kami tidak mempermasalahkan masa lalu. Melihat divisi investasi dan teman-teman lainnya, kami membantu kamu menyelesaikan. Surat undangan ini, saat kamu masuk, tadi, digunakan? Jangan lupa tadi kamu masuk bersama Mas Arya. Silakan presdir baru memberikan pidato. Selamat datang semua di malam peresmian jabatan saya. Tunggu. Apa yang terjadi? Bukankah ini Direktur Xiao dari Dewan? Kenapa dia datang? Bapak Presdir, ada masalah? Rapat keputusan, Arya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin konsorsium Dirgantara. Kamu dipecat? Sudah tahu. Arya memang dipecat oleh grup Dwi Pantara kami. Seorang vampir mana mungkin diperhatikan Dirgantara dan jadi presdir. Konsorsium Dirgantara ternyata pandanganmu benar. Jabatan Presdir ditunjuk langsung oleh Bapak Presdir. Dewan kamu meragukan Bapak Presdir? Jabatan Presdir Divisi Investasi, dari awal sampai akhir tak pernah ditentukan oleh satu orang, harus melalui keputusan Dewan. Tak tahu, disangka. Dia Arya pakai cara apa menipu Bapak Presdir. Tapi sekarang dia Arya tidak berhak menjadi Presdir Divisi Investasi. Dewan merasa aku tak berhak. Itu karena kamu tak paham aku. Orang yang minum saat kerja selain santai-santai ada kemampuan apa lagi? Bapak Direktur, aku dan Mas Arya baru mengelola proyek Olimpiade untuk konsorsium Dirgantara mendatangkan profit ratusan miliar. Bahkan seluruh Republik Pertiwi investor mendapat untung. Kalau Mas Arya tak berhak, siapa yang berhak? Mengelola proyek Olimpiade? Itu dia yang lakukan? Trader di konsorsium Dirgantara saya, jumlahnya mencapai 5.000 orang, dan terlatih dengan baik, tekniknya sangat solid, bahkan dia sendiri. Arya, kamu pikir kenapa Xiao Xiao akan menyerahkan proyek ini kepada kamu? Proyek ini sebenarnya ingin memberimu pengalaman, kalau tidak dengan orang seperti kamu, omong kosong. Seluruh saham tema Olimpiade nilainya mencapai ratusan miliar, di seluruh dunia yang bisa mengendalikan pasar sebesar ini. Jumlahnya bisa dihitung dengan satu tangan, tanpa Mas Arya Dirgantara. Kamu juga bisa mendapat profit sebanyak ini, mimpi saja. Benar, profit kali ini setara dengan 80% profit tahunan. Dirgantara, kamu bilang ini hanya untuk pengalaman. Kamu begitu hebat, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kamu cuma iri Mas Arya kami, kan? Aku iri pada dia. Dia pantas. Bapak Xiao, upacara penugasan Arya dihadapi dengan kesulitan oleh Bapak Xiao. Bapak Xiao di depan media nasional mengumumkan akan memakzulkan Arya. Apa yang harus kita lakukan? Santai saja, Sang Dewa Arya pasti akan menanganinya dengan baik. Tapi, jangan panik. Kalau Sang Dewa Arya tidak layak menjadi Presiden Investasi Konsorsium Dirgantara, maka di dunia ini tidak ada orang lain yang layak. Nanti saat mereka tahu identitas asli Sang Dewa Arya, mereka pasti akan menangis dan memohon Sang Dewa Arya untuk mengambil jabatan itu. Saya adalah komisaris konsorsium Dirgantara. Kamu bilang aku iri padanya? Sungguh konyol. Penjaga, usir mereka keluar. Bapak Presdir, Anda harus pertimbangkan baik-baik. Anda benar-benar akan memecat saya? Kalau nanti Anda ingin saya kembali, tidak akan semudah itu. Jika saya tidak memecat benalu masyarakat seperti Anda, itu akan menjadi konsorsium Dirgantara. Penyesalan terbesar. Penjaga, bawa dia pergi. Bapak Presdir, tunggu. Masih ada hal lain yang perlu disampaikan? Bapak Presdir, sebelum pergi khusus berpesan kepada saya. Bapak Arya tiba-tiba ditunjuk sebagai Presdir Departemen Investasi Konsorsium Dirgantara. Di perusahaan, pasti ada banyak yang tidak setuju.
Jadi Bapak Arya diminta mengungkapkan identitas aslinya, agar tidak ada yang protes. Apa maksud Bapak Presdir? Menurut Anda, saya sengaja menargetkannya, ya? Seorang yang dipecat, sampah, bahkan cicilan mobil dan rumah tidak mampu membayar, sampah kelas bawah. 20 tahun lalu ada seorang investor. Julukannya di Wall Street adalah Dewa Hui. Dia berinvestasi di mobil listrik, roket, chip indar, setiap item menghasilkan keuntungan ratusan kali lipat. Orang-orang memberinya julukan Dewa Investasi. Julukan Dewa Hui itu, tapi apa hubungannya dengan dia? Nama Tionghoa Dewa Hui adalah Lin Yu. Hui. Apa? Apa katamu? Sebenarnya, upacara pelantikan kali ini bukanlah hal utama. Dari awal, Bapak Presdir bertujuan untuk mengumumkan kembalinya Bapak Arya, Dewa Investasi. Bapak Arya sengaja menggabungkan pelantikannya hanya demi Dirgantara. Apa? Arya itu Dewa Investasi? Dewa Arya? Masa sih? Para pemirsa di seluruh negeri, halo semuanya, saya Arya. Saya yakin nama ini masih asing bagi Anda, namun, julukan saya yang lain, Dewa Investasi Arya. Saya percaya para investor pasti sudah tidak asing lagi. Setelah pertempuran di krisis finansial terakhir, saya mengumumkan pensiun, hari ini. Saya secara resmi kembali, dan menjabat sebagai Presdir Divisi Investasi Grup Dirgantara. Kami, Grup Dirgantara, adalah grup finansial nomor 1 di negara ini. Grup finansial selalu berpegang pada tugas untuk menjaga tatanan pasar finansial. Kali ini, saya kembali. Di satu sisi, karena Bapak Presdir dari Grup Dirgantara menghargai saya. Di sisi lain, juga untuk para investor, untuk menyelamatkan dari dampak oligarki finansial luar negeri terhadap saham domestik, kembali saya kali ini. Untuk para investor, semua bisa mendapat untung. Untuk uang Anda semua, bisa digunakan di tempat yang seharusnya, untuk semua perusahaan Gazelle. Semua bisa tumbuh menjadi perusahaan unicorn. Untuk memastikan setiap orang usia 35 tahun tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk membuat ekonomi Republik Pertiwi melambung tinggi. Dewa Investasi kembali. Pasar saham Republik Pertiwi kami. Selamat. Awalnya, saya tidak punya apa-apa karena ikut Hui Shen membeli saham. Saya sekarang punya aset jutaan. 1303, apapun yang Hui Shen lakukan, aku dukung dia, dukung Hui Shen. Kakek, bukannya kamu sedang beristirahat untuk kesehatan? Beristirahat untuk penyembuhan. Mana ada mood untuk beristirahat lagi. Kalau aku beristirahat lagi, bisnis keluarga Yukita yang sudah berjalan puluhan tahun akan kamu runtuhkan. Kakek, urusan grup Dwi Pantara aku akan tangani dengan baik. Pasti tidak akan membiarkan. Kamu bisa tangani keadaan Dwi Pantara kita sekarang semua karena Arya. Tanpa dia, grup Dwi Pantara kita tak akan seperti sekarang. Kamu malah memecatnya. Kamu mau membuatku mati. Kakek, kemampuan Arya aku tidak menyangkal. Dewa Investasi, Yulili tak sanggup melawan. Tapi, Dewa Investasi boleh begitu saat kerja, minum alkohol dan membuat masalah. Kalau Arya Dewa bisa datang ke perusahaan kita, minum alkohol saja bukan masalah. Kalau dia bahkan membakar perusahaan kita, aku juga akan senang. Dia telah menyalakan percikan api yang indah untuk perusahaan kita. Benar, minum alkohol itu apa? Seluruh perusahaan adalah miliknya. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Direktur Yu, kalau aku, Arya, memang orang yang licik dan curang, maka kamu memecat aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi kamu benar-benar sudah memeriksa dengan baik. Seluruh departemen investasi kami, kenapa bersorak, kenapa merayakan? Karena kami baru saja kerja lembur, menyelesaikan tugas menjaga harga saham perusahaan kami menghasilkan uang untuk perusahaan. Kami melakukan kontribusi besar seperti ini, tapi bahkan untuk bersantai tidak diperbolehkan. Perusahaan seperti ini. Bapak merasa masih perlu tetap bekerja di sini? Seharusnya tidak memanggilmu kembali.
seharusnya tidak memberikan perusahaan ke kamu. Maaf, Arya, hal ini semua karena saya tidak menjelaskan dengan baik, membuatmu merasa tidak dihargai. Bapak? Bapak terlalu serius. Sebenarnya, juga hanya meninggalkan perusahaan dengan cara yang kurang sopan saja. Arya, konsorsium Dirgantara begitu terhadapmu. Bisakah melihat wajah tua saya? Maafkan kami sekali. Bapak maksudnya apa? Saya ingin kamu kembali ke Dwi Pantara menjadi presdir Departemen Investasi kami. Kali ini, saya bisa memberikanmu 49% saham. %49 saham Ketua Kartika ini gila ya. Arya, dia itu dewa investasi. Dengan dia, skala Dwi Pantara akan semakin besar. Ketua Kartika. Dia juga akan semakin banyak untung. Bahkan 49% saham ini, bahkan 99% saham. Aku percaya Sang Arya, dia akan membuat aku untung lebih banyak. Benar. Sang Arya masuk grup mana, aku beli saham platform mana. Aku percaya investor perusahaan juga memilih seperti ini. Mas Arya, nama kamu benar-benar bernilai tinggi. 49% saham. Ini nilainya seberapa besar? Masih ada yang lebih banyak dari Dirgantara, Dwi Pantara. Tanpa Mas Arya kita sekarang cuma shell kosong. Sang Arya. Ucapan sebelumnya semua itu karena aku terlalu serakah. Asalkan bisa membuat Dirgantara lebih baik, aku rela mengundurkan diri dari semua jabatan di Dirgantara hanya menjadi yang tidak ikut campur urusan pemegang saham. Mohon tetap di Dirgantara. Bapak Xiaoyang membuat Arya meninggalkan adalah kamu yang ingin dia tetap juga kamu. Bagaimana bisa hal baik semua kamu ambil? Ini bukan aku tidak tahu identitas Sang Arya. Kalau aku tahu masih berani seperti ini. Sang Arya mohon tetap di Dirgantara kami. Kalau bukan karena saya harus karena Xiao Xiao. Ketua, sejujurnya, sebenarnya, saya sudah lama ingin keluar dari Dwi Pantara. Masalah yang menimpa ketua, hanya mempercepat prosesnya saja. Arya, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Dwi Pantara kami tidak bisa tanpa kamu. Arya. Ketua Kartika, apa yang Bapak lakukan ini? Niat baik Bapak, saya hargai. Hanya saja, Dwi Pantara, saya benar-benar tidak berniat kembali. Saya yang berpikiran sempit. Tidak usah dibahas. Dwi Pantara sudah berbuat salah padamu duluan. Bahkan seandainya saya tidak bersalah padamu, Dwi Pantara saya apa hak dan kemampuannya untuk menandingimu hanya akan menghambat perkembanganmu. Muka tua saya ini juga sudah habis malu. Ketua Kartika, sebenarnya, selain menjabat sebagai presdir, kita juga bisa mencoba cara lain untuk terus bekerja sama. Arya, apa maksudmu? Kami berencana untuk mengakuisisi grup Dwi Pantara menjadi anak perusahaan di bawah konsorsium Dirgantara. Ketua Kartika, silakan lihat. Ini adalah penilaian grup Dwi Pantara. Valuasinya 1 miliar. Dwi Pantara sekarang hanya bernilai 1 miliar. Ini adalah hasil dari berbagai analisis dan penilaian yang menghasilkan valuasi akhir. Sangat nyata dan dapat diandalkan. Valuasi 1 miliar. Konsorsium Dirgantara menyuntikkan dana 510 juta. Menguasai 51% saham. Apa kalian bercanda? Valuasi pasar Dwi Pantara paling sedikit 2 miliar. Kalian ini benar-benar memotongnya jadi setengah. 2 miliar. Valuasi kalian ini bukannya dari orang yang mengaku-ngaku sebagai presdir Dirgantara, Presdir Lin yang menilainya untuk kalian? Hei, Presdir Lin, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Semua ini karena Nona ini yang memaksa saya. Tolong, ampuni saya. masalah kamu menyinggung saya bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi saat kamu serakah dan melanggar pintu hukum, pada saat itulah, akhir kamu. Seharusnya sudah bisa diperkirakan bahwa dia serahkan ke pihak berwajib. Arya, ini hasil akhirnya. Ketua Kartika, cucu Anda tidak mampu mengemban tugas besar. Kalau tidak ada perlindungan dari grup Dirgantara, di bawah gigi tajam pesaing, hasilnya sudah jelas. Klausul tambahan. Dwi Pantara melarang Yulili memegang jabatan. Apa maksud kalian? Saya sudah mengevaluasi SDM di Dwi Pantara.
Ibu Yu, Anda harus keluar dari grup Dwi Pantara. Agar valuasinya lebih baik. Arya, meskipun Anda dewa investasi, tidak boleh merendahkan Ibu Yu seperti ini. Mas Arya hanya menilai secara objektif. Meskipun Dwi Pantara punya potensi berkembang, tapi tanpa nahkoda yang baik, tetap akan tenggelam. Dirgantara kalau mengakuisisi Dwi Pantara, nanti akan ada manajer profesional yang mengelola, sedangkan Ibu Yu akan dapat dividen yang lebih tinggi. Bukankah itu bagus? Ketua Kartika. Ini benar-benar hasil terbaik. Tua memang sudah tua. Dunia ini, pada akhirnya, milik kalian, anak muda. Kakek, tapi aku masih ingin coba. Sudahlah, kedepannya, kamu tidak boleh ikut campur urusan perusahaan lagi, Arya. Saya terima niat akuisisi Anda. Dwi Pantara ini, kedepannya serahkan padamu untuk kelola. Ketua Kartika. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan.